Bisnis Plan Cafe Hyperlokal. Perkenalkan, nama saya Nasya Tia Syafira. Alifah Nabila Putri. Perkenalkan, nama saya Melda Brila Wijaya. Saya Revanza. Saya Dimas. Dan saya Bagas Prasetyo. Melalui wawancara ini, kami ingin memahami bagaimana peluang, tantangan, serta strategis yang dibutuhkan agar konsep kafe berbasis lokal dapat berjalan dengan baik. Ayo kita nonton videonya bareng-bareng! Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Melda Brila Wijaya. Saya dari Universitas Bangli. Saya ingin menanyakan saran dan masukan dari Ibu berdasarkan pengalaman mengolah kafe ini. Oke, tanggapan saya untuk kafe yang lokal itu sebenarnya karena untuk kafe-kafe yang sekarang lebih monoton gitu saja ya. Sedangkan untuk anak muda-mudi sekarang, apalagi customer itu kan pengen mencari suatu hal yang baru. Nah, dari kafe ini kita kebetulan membuat kesan yang baru untuk kafe, dari tempat yang cozy, nyaman untuk family maupun muda-mudi yang lain. Pandangan Ibu awal tentang konsep bisnis plan kafe hyperlokal itu gimana? Konsepnya sih karena kita mengikuti tren yang terjadi saat ini sih ya Kak ya, tentang kafe-kafe yang semakin banyak, semakin meluas. Gimana nih caranya setiap pebisnis itu mempunyai pemikatnya tersendiri untuk kafe tersebut. Terus peluang pasarnya tuh gimana Bu? Terus apakah menurut Ibu konsep ini punya peluang pasar yang jelas? Pasti sih untuk konsep hyperlokal itu mempunyai target pasar yang jelas, karena dari segi semua kalangan bisa peluang yang lebih jelas untuk apa itu, terutama untuk anak muda sih ya Kak. Karena anak muda itu pasti lebih peduli sama isu-isu lokal yang berkelanjutan, tapi tetap perlu dikemas dengan baik supaya tidak terlalu terkesan tradisional dan memiliki visual yang menarik. Dari pengalaman Ibu, apa saja yang perlu kami perhatikan dari sisi operasional kafe dengan konsep hyperlokal? Satu segi tempat ya, tempat yang nyaman, pasti memiliki daya pikat tersendiri untuk customer, juga pelayanan serta kualitas makanan. Bagaimana saran Ibu terkait kerjasama dengan UMKM dan supplier lokalnya? Untuk supplier lokal dan UMKM yang pasti kita tetap saling menguntungkan satu sama lain. Jadi dari UMKM dan dari pihak kerjasamanya juga sama-sama saling menguntungkan lah kayak gitu. Jadi kita juga bisa mensupport UMKM. Untuk pemasaran, strategi apa yang menurut Ibu paling cocok untuk kafe hyperlokal? Pemasaran kita mengikuti tren sih ya. Kita kayak sekarang sudah lebih banyak TikTok, bisa FYP dan lain-lain. Dari sosial media terutama sih kita lebih mengirimkan ke sana. Risiko apa yang paling mungkin muncul dalam menjalankan kafe dengan konsep ini? Untuk resiko yang paling mungkin dapat muncul dalam menjalani kafe dengan konsep sendiri itu adalah resikonya konsistensi, pasokan, dan minat pasar. Kalau konsepnya tidak dikomunikasikan dengan baik ke pelanggan, bisa salah paham Kak. Jadi setiap ada pelanggan datang itu penting buat kita mengedukasikan tentang kafe ini dan dikemas dengan secara menarik. Apa harapan Ibu terhadap rencana kafe hyperlokal yang sedang kami susun? Ya saya berharap konsep ini tidak hanya bagus di atas kertas ya Kak, tapi dijalankan dengan serius. Kalau dikelola dengan baik, kafe hyperlokal bisa jadi bisnis yang berkualitas sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya.